Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar pada hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perkenalkan, nama saya Ivana Dwi Sururo dengan NIM 2221010 Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan judul Selamatkan Aku Teman. Oke, langsung saja saya mulai ya. Di suatu padang savana yang luas itu tinggallah beberapa macam hewan. Di sana mengalami kekeringan yang hampir 6 bulan belakangan ini. Rumput-rumput mulai kering, layu, dan tanah pun juga mulai gersang. Air sulit dicari, kecuali mereka yang mau pergi ke hutan seberang, di mana di sana terdapat pemburu liar yang siap melesatkan peluru kapan saja. Terlihat seekor zebra betina terkapar di atas tanah. Kepalanya ia sandarkan di atas bumi. Tersorot cahaya matahari berkali-kali. Zebra itu berusaha untuk bangkit, namun kakinya terlalu lunglai menopang tubuhnya yang terkapar hampir mati di sana. Dari kejauhan terdapat seekor jerapah dan gajah yang melangkah bersama-sama, dan mereka melihat sesuatu. Dari kejauhan sana terlihat seekor gajah bersama jerapah yang melangkah bersama-sama, dan mereka sedang berbincang-bincang sesuatu yang asyik, membicarakan kekeringan di hutan yang tiada berakhirnya itu. Aku sungguh sedih sekali. Beberapa temanku sia-sia. Aku sungguh sedih sekali. Beberapa kawanku mati sia-sia karena hukum rimba ini. Jadi, apakah aku masih bisa bertahan hidup? Aku tidak pernah tahu itu. Jerapah pun menjawab, "Aku pun begitu. Ibuku yang sudah tua meninggal kemarin. Kami semua hanya bisa bersedih. Yang pada akhirnya semua yang hidup itu akan mati, kan?" Iya, kamu benar sekali. Akhirnya mereka pun meneruskan perjalanannya di tengah padang savana itu, hingga kedua mata mereka menatap pada sesuatu yang di atas bumi telah terkapar hewan belang hingga mereka melihat sesuatu hewan yang sedang terkapar di atas bumi. Apa kau lihat sesuatu? Apa? Coba lihat lagi. Oh, itu seekor zebra. Apa dia sudah mati? Ayo kita ke sana. Ayo. Gajah dan jerapah pun berlari. Jerapah pun mengatakan, Jangan berlari. Kau bisa mengguncangkan bumi ini. Dia kasihan sekali. Gajah berucap sembari melihat zebra yang sudah terkapar. Apa yang terjadi? Akhirnya sang zebra pun juga bersaut suara. Tolong. Tolong.
merintih zebra kepada mereka dengan suara yang sangat lelah sekali, hampir tercekat. Matanya terbuka samar-samar, menatap dua hewan lainnya. Kau kenapa? Tanya jerapah. Air, air. Gajah pun juga menjawabnya. Air, kau butuh air. Rumput, rumput, rumput. Napas zebra seperti hampir habis. Akhirnya jerapah pun juga menjawabnya. Rumput. Zebra ini sedang bermimpi atau bagaimana? Kan di sini tidak ada rumput sama sekali. Terus kita harus mencari kemana, gajah? Menatap gajah dengan cemas. Dan gajah pun juga menjawab. Air, dia juga butuh air. Dan sejak kapan ada air di sini? Satu tetes hujan pun tak pernah turun. Kita ini kekeringan. Tapi kita harus menolongnya. Ya sudah, kau cari rumput dan aku akan cari air. Ujar gajah. Dan jerapah pun menjawab Baiklah. dengan penuh semangat. Tunggulah kami di sini, ya zebra. Kami akan membawakan sesuatu untukmu. Bertahanlah hidup, kawan. Sedikit lagi. Dengan menatap si zebra yang terkapar itu. Di tengah perjalanan, gajah sempat tidak bersemangat sebab dia harus bertemu dengan pemburu. Dia harus memasuki hutan. Dia harus memasuki hutan yang rimba itu, dan di mana di sana terdapat pemburu yang jahat. Ketika pemburu sudah tahu ada gajah, maka ia akan diambil. Dia akan diambil gadingnya. Di tengah perjalanan, gajah sempat tidak bersemangat sebab dia harus ke hutan demi mencari air. Tetapi dengan rintangan harus menemui pemburu. Sedangkan ketika dia sudah ditemui oleh pemburu, maka dia akan diambil gadingnya. Namun mereka memiliki prinsip yang bulat dan tekad bahwa mereka akan mengutamakan, akan menolong sesama makhluk hidupnya, meskipun nyawa adalah pertaruhannya. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya. Ayo kita melanjutkan perjalanan ini. Ujar si gajah. Aku akan lawan pemburu itu. Lagi pula, aku kan lebih besar daripada mereka. Awas saja mereka bermacam-macam kepadaku. Akan aku injak mereka. Kau benar. Ayo kita lanjutkan sekarang. Akhirnya mereka, gajah dan jerapah, mencari ke tempat tujuan mereka masing-masing. Mereka harus berpisah. Si jerapah harus menemukan daun dan si gajah harus menemukan air. Dan dengan penuh semangat, jerapah pun menemukan dedaunan. Jerapah yang memiliki kelebihan tinggi, memiliki leher panjang, ia pun dengan mudah untuk menggapai si daun tersebut. Akhirnya, ketika sudah dirasa cukup, jerapah pun cepat kembali kepada si zebra. Ayo, makanlah ini semua. Ini semua untukmu. Jika kamu kurang, katakanlah. Nanti aku akan mengambilnya untukmu. Zebra pun makannya dengan penuh minat. Bagaimana, zebra? Apakah kurang? Kalau kurang, akan aku carikan lagi untukmu. Zebra pun juga menjawab, Iya, aku kurang. Aku rasa sedikit lagi. Sudah beberapa hari ini aku tak makan rumput sama sekali. Dan rasanya aku hampir mati. akhirnya jerapah pun
Dengan secepatnya ia akan pergi di hutan lagi. Tidak apa, kamu akan hidup. Percayalah, aku akan membawanya untukmu. Tanpa menunggu jawaban dari zebra, jerapah pun pergi lagi ke hutan dengan membawanya rumput dan dedaunan. Sedangkan keadaan lain dirasakan oleh gajah. Ia sedikit cemas dan sedikit untuk takut memasuki hutan itu karena di sana banyak sekali pemburu yang ingin mengincarnya. Akhirnya aku harus bagaimana? Apakah aku harus masuk di hutan itu? Bagaimana jika pemburu menembakku? Gumam si gajah ketakutan. Akhirnya gajah pun terus berlaju memasuki hutan tersebut. Gajah yang memiliki telinga yang lebar, dengan baik ia berharap bisa mendengar suara gemercikan air. Gajah lebih memikirkan nyawa zebra lebih utama daripada gajah, meskipun nyawanya adalah pengorbanannya sendiri. Mata bulatnya menatap sekelilingnya, khawatir terdapat pemburu yang sewaktu-waktu ingin menangkapnya. Langkahnya terus berlanjut mencari air yang masih tiada tahu di mana keberadaannya. Akhirnya ketika sudah menemukan yang terdapat sumber air yang sangat banyak itu, dengan sesegera mungkin gajah mengambilnya. Karena tenaga gajah sudah lelah, maka ia minum terlebih dahulu untuknya. Ketika sudah ketemu dengan air tersebut, maka si gajah pun meminumnya karena energinya telah lelah. Dan ketika sudah selesai, gajah pun cepat menghisap si air tersebut. Ia tampung dalam belalainya. Setelah ia rasa penuh, ia segera keluar dari hutan rimba tersebut. Wah, lihat, gajah sudah kembali. Seru jerapah dengan penuh semangat. Ayo zebra, segera buka mulutmu. Seru gajah yang sudah ada di depan mereka. Maka dengan secepat mungkin si zebra membuka mulutnya. Dengan hati-hati sang gajah memberikan air kepada mulutnya, mengalirkan sedikit demi sedikit dengan harapan si zebra segera untuk kembali pulih dan ia bisa memuaskan dari dahaganya, juga kembali untuk bertahan hidup. Dan tiba-tiba setelah usai meminum semuanya, zebra pun bisa bangkit. Ia sudah mulai ceria dan mulai ada energinya. Dan zebra pun bisa berdiri dengan sempurna. Akhirnya gajah dan jerapah pun juga mengatakan, Akhirnya kau selamat. Terima kasih, ini semua berkat kalian. akhirnya ketiga hewan tersebut menjadi sahabat. Dia hidup di hutan dengan damai, tenang, dan selalu bersama-sama. Sekian, terima kasih dongeng Selamatkan Aku Teman Ini. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita ini ialah kita sebagai makhluk hidup sosial harus saling tolong menolong. Bekerja sama juga penting dalam menanamkan kejujuran, kepedulian, serta keberanian. Untuk apa? Untuk saling menolong di saat terdapat teman kita yang sedang sulit. Cukup sekian, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.